وإمام المرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين ثم أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Para hadirin jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk melanjutkan pelajaran kita, dan kita masih di pembahasan tentang zikrul maut. Poin pertama sudah kita bahas, yakni tentang motivasi mengingat kematian. Yang berikutnya, poin kedua yang disampaikan oleh muallif hafizahullah taala, hakikatul maut, hakikat dari kematian. Beliau sampaikan manusia hanya memiliki prasangka-prasangka dusta perihal kematian. Mereka telah melakukan kesalahan di dalamnya. Di poin ini beliau mengingatkan tentang prasangka salah yang disangka oleh sebagian manusia tentang kematian. Di antara mereka ada yang memiliki prasangka bahwa kematian itu tidaklah ada. Demikian pula hari kiamat, demikian pula hari kebangkitan, juga hari pembalasan, baik pembalasan untuk kebaikan ataupun kejahatan. Mereka ini, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, hakikatnya adalah orang-orang yang tidak punya iman kepada hari akhir. Yang kita sering sampaikan, hari akhir atau al-qiyamah itu ada dua, ada qiyamatus sughra, ada kiamat kubra. Ya, kiamat sughra yakni al-maut. Kiamat kecil itu adalah kematian. Ya, sedangkan kiamat besar adalah hancurnya alam semesta ini. Nah, kelompok pertama ini orang-orang yang memang aslinya tidak punya iman. Taib, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Atau dengan bahasa lain, mereka ini adalah orang-orang yang disebut dengan pendewa waktu. Di mana hadirin jamaah yang dirahmati Allah, bahwa kata mereka kehidupan ini ya hanyalah pergantian waktu saja. Mereka disebut kaum dahriyah. Jadi nanti kehidupan itu akan berulang. Ya, setelah sekian lama, tidak salah setiap 3.600 tahun sekali, ya semua peristiwa, semua kejadian itu akan terulang. Dan mereka meyakini itu sudah berulang kali terjadi. Ini kelompok dahriyah yang memang aslinya mereka tidak punya iman kepada Allah, tidak punya iman kepada kehidupan akhirat. Kemudian yang kedua beliau sampaikan, di antara mereka juga ada yang menyangka bahwa orang yang telah mati tidak mendapatkan kenikmatan karena pahala, juga tidak merasakan sakit karena dosa. Baik, para jamaah, ini orang-orang yang mengingkari adanya nikmat dan azab kubur. Ya, bahwa setelah mati itu ya tidak ada nikmat kubur, tidak juga ada azab kubur. Orang mati tidak akan merasakan, setelah itu tidak akan merasakan kenikmatan karena pahala, juga tidak merasa sakit karena dosa. Jelas ini prasangkaan yang batil. Kemudian yang berikutnya, ada pula yang menyangka ruh itu kekal dan tidak musnah karena kematian.
hanya jasad yang musnah, dia tidak dibangkitkan, juga tidak akan dikumpulkan di padang mahsyar. Ini mirip yang pertama. Ya, mereka tidak mengimani adanya kebangkitan setelah kematian. Nah, prasangka-prasangka tersebut itu adalah prasangka yang salah dan jauh sekali dari kebenaran. Bahkan hadirin jamaah yang dirahmati Allah, peristiwa-peristiwa yang bisa diambil pelajaran, ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis, semuanya menegaskan bahwa kematian itu adalah taghayyurul hal, ya, perubahan keadaan. Dan sesungguhnya ruh itu akan tetap kekal setelah lepas dari jasad. Ada kalanya dia disiksa di neraka atau dia diberi kenikmatan di surga. Begitu pula kuburan. Ada kalanya kuburan itu raudhatun min riyadil jannah, dia menjadi taman dari taman-taman surga, ataukah juga alam kubur itu bisa menjadi lubang api neraka. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, itulah yang ditetapkan di dalam syariat kita, ya, bahwa ruh itu, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, setelah lepas dari jasadnya, maka dia akan tetap ada, namun dia akan mendapatkan perhitungan. Ya, bisa jadi dia mendapatkan nikmat kubur, ada kalanya juga dia mendapatkan siksa kubur, untuk kemudian dibangkitkan, dihisab, ya, pada hari itu. Kemudian dia akan mengalami beragam macam peristiwa, ya, perjalanan kehidupan akhirat sampai akhirnya finish, apakah di surga ataukah di neraka. Taib. Kemudian poin yang ketiga yang beliau sampaikan, fal mautu taghayyuru halin. Kematian itu adalah perubahan keadaan. Kematian adalah perubahan keadaan. Jelas, ya. Al-hayat dengan al-maut tentu berbeda. Maka kalau orang mengalami kematian, berarti dia mengalami perubahan keadaan. Ada dua alasan. Pertama, orang yang sudah mati, kedua mata, kedua telinga, tangan, kaki, lidah, dan semua anggota tubuhnya akan diambil darinya. Begitu pula keluarga, anak, kerabat, ya, semua pengetahuan. Kemudian unta, binatang ternaknya, para budaknya, rumah-rumah dan pekarangannya, dan semua yang dia miliki itu akan diambil darinya. Baik para jamaah, karena memang manusia asalnya tidak memiliki apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Begitu kan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan kalian dari dalam perut ibu-ibu kalian. La ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak bawa ilmu sedikit pun. Alias jahil 100%. Tidak mengerti apa-apa. Jadi kalau orang akhirnya mengetahui ini dan itu, dia menguasai beberapa cabang ilmu pengetahuan, dia ngerti tentang ilmu agama, dia mengerti tentang ilmu pengetahuan, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua yang ada pada diri kita ini pemberian dari Allah. Dulu kita nggak bawa apapun, baik secara maknawi ataupun secara hisiah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, maka semua akan diambil. Pendengaran, penglihatan, harta benda, ya, segala sesuatunya akan diambil oleh pemiliknya, yakni Allahu Azza wa Jalla. Makanya kalau ada orang meninggal dunia, kita mengucapkan kalimat istirja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini bukan sekedar kalimat begitu saja, tapi kalimat yang sejatinya, ya, kita ucapkan dengan penuh kesadaran. Karena memang kita ini semuanya milik Allah. Apa yang ada pada diri kita, lahir batin, dan apa yang ada di sekitar kita, yang versi kita sebagai manusia, itu katanya milik kita atas nama kita. Sejatinya itu semua pemberian dari Allah. Allah yang memiliki semuanya. Sehatnya kita, usianya kita,
pasangan, anak, karib kerabat, keluarga, orang tua, semua. Ya, harta benda, perhiasan yang ada pada diri kita. Ini semuanya milik Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya hanya kepadanya lah kita itu akan dikembalikan. Jadi kalau ada sesuatu yang kemudian diambil dari kita, maka sejatinya itu bukan milik kita. Tapi sedang diambil oleh pemiliknya. Berarti tugas kita apa? Tugas kita apa para jamaah? Kalau ada sesuatu yang diambil dari kita, yang itu bukan milik kita, tapi diambil oleh pemiliknya. Berarti kan mesti ridho, mesti taslim, pasrah, menyerah, ridho, lapang hati, gitu ya. Tidak kemudian ngomel-ngomel, marah-marah. Kalau suatu ketika sehat kita itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala jadi sakit, ya enggak usah marah-marah, enggak usah ngomel. Ya. Introspeksi saja. Selama ini kita manfaatkan untuk apa amanah kesehatan itu? Kalau kemudian orang tadinya punya penghasilan jadi tidak punya penghasilan, di PHK misalkan. Barakallahu fikum. Tadinya juga kita enggak punya penghasilan, gitu. Tinggal kita introspeksi, ketika kita berpenghasilan, amanah itu dipakai untuk apa? Digunakan untuk apa? Dan demikian seterusnya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ya aneh kalau ada orang dititipi sesuatu, diamanahi sesuatu, kemudian suatu ketika pemiliknya itu mengambilnya dari kita. Kemudian dia marah-marah. Marah-marah, tidak terima, dan dia merasa bahwa itu miliknya, padahal bukan milik dia. Kan aneh, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ibarat kata orang nitip kendaraan ke tukang parkir, tiba-tiba ketika kendaraan itu mau diambil, tukang parkirnya marah-marah. Barakallahu fikum. Ya, ini kan sesuatu yang aneh, para hadirin. Nah, Allah itu pemilik segala sesuatu. Apa yang ada pada diri kita itu milik Allah. Semuanya. Semuanya lahir batin, ya. Apa yang ada di sekitar kita itu semuanya milik Allah. Orang kalau meresapi kalimat istirja tadi, ya, dia akan lebih mudah untuk bisa tetap tegar, tabah, tetap sabar. Ketika apa? Ketika ada sesuatu yang hilang pada dirinya. Toh kita juga dulunya tidak punya apa-apa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ada orang misalkan kehilangan sejumlah harta. Ya, kalau dia sadar dengan itu, ya sudah, qadarullah wa ma syaa fa'ala. Yang penting kehilangan itu bukan karena kelalaian dan keteledoran kita. Toh kita juga dulu tidak punya itu. Rumah kebakaran, waliyadzubillah. Tentu tidak ada yang berharap begitu. Mungkin dia bertahun-tahun bangun rumah itu. Nabung bertahun-tahun. Barakallahu fikum. Tiba-tiba kebakaran. Hanya 10 menit lenyap rata dengan tanah. Kalau orang kemudian meresapi kalimat istirja tadi, ya mungkin dia bersedih, mungkin. Musibah itu baginya rasanya pahit. Tapi dia mampu bersabar. Ya, mampu bersabar dan tidak terpuruk dengan musibah itu. Toh dulu kita juga nggak punya rumah. Ya kan? Dulu kita nggak punya apa-apa. Kalau kemudian kita diamanahi, dititipi sebentar, kemudian diambil lagi pemiliknya, ya sudah, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama, orang yang sudah mati semuanya akan diambil darinya. Tidak ada bedanya apakah barang-barang ini diambil dari manusia atau manusia itu sendiri yang dipisahkan dari barang-barang tersebut. Barang-barang itu diambil dari manusia, maksudnya dengan ujian, dengan cobaan gitu. Sehatnya diambil jadi sakit, begitu ya. Hartanya diambil jadi lagi tidak berharta, penghasilannya diambil jadi tidak lagi berpenghasilan. Barakallahu fikum. Ya, masa mudanya diambil, tidak lagi jadi muda, jadinya tua.
Dan demikian seterusnya. Nah, bisa diambil itu dari manusia atau manusia yang memang dipisahkan dengan itu semua. Baik, para jamaah. Sesungguhnya perkara yang menyakitkan adalah perpisahan. Jadi perpisahan itu memang tidak menyenangkan. Baik, para jamaah dirahmati Allah. Apalagi berpisah dengan sesuatu yang kita cintai. Perpisahan kadang terjadi karena diambilnya harta seseorang atau orang tersebut ditawan dari kepemilikan harta. Dalam dua kondisi tersebut, rasa sakit tetap satu. Kematian itu berarti dipisahkannya manusia dari hartanya dan mengalihkannya ke alam lain yang tidak sama dengan alam ini. Jadi kematian itu ya dipisahkan memang kita dengan segala sesuatu yang ada pada diri kita, segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Kita berpisah, ya. Jadi kematian itu kan kalau didefinisikan al-maut itu berpisahnya mufarraqatul ruh anil jasad, berpisahnya ruh dari jasad. Berarti kan ada perpisahan di situ. Ya, ruh kita dipisahkan dari jasadnya. Isi dipisahkan dari cangkangnya. Barakallahu fikum. Nah, kita kalau masih hidup begini berarti masih ada unsur jasad, masih ada unsur ruh. Nah, kalau orang mati terjadi perpisahan. Perbedaan keadaan. Ruhnya itu dipisahkan dari jasadnya. Sehingga hadirin jamaah yang dirahmati Allah, otomatis juga kita ini berpisah dengan dunia. Makanya kan orang yang mendapatkan al-maut, ya bisa juga dikatakan orang yang meninggal apa? Meninggal dunia, kan begitu. Orang yang meninggalkan dunia, berarti dia sudah tidak ada lagi di dunia. Dia dipisahkan dengan dunia. Untuk beralih kemana? Ke alam yang berbeda dengan alam dunia. Namanya alam kubur. Namanya alam barzah. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dia alam antara dunia dan juga akhirat. Di mana? Allahu a'lam. Ini alam gaib. Jadi alam kubur itu bukan kuburan. Alam kubur itu bukan makam. Alam kuburan itu bukan tempat orang dikuburkan. Tempat orang dikuburkan itu namanya alam dunia. Ya, karena kasat mata, kelihatan. Taib, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Bila di dunia ini dia memiliki sesuatu yang disenangi serta membuatnya merasa tenang dan diperhitungkan keberadaannya, kematian itu akan dirasa sangat menyedihkan dan menyengsarakan karena harus berpisah dengannya. Baik, para jamaah. Ini yang kemudian dinasihati oleh para ulama, ya, bahwa cintailah segala sesuatu sekadarnya, benci segala sesuatu sekadarnya. Hiduplah kalian di dunia ini sekadarnya saja. Kenapa? Karena dunia ini, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tempat singgah, tempat kita ya menempuh perjalanan yang sangat panjang ya kepada tujuan akhirat. Nah, salah satu tempat persinggahan kita itu adalah alam dunia. Walaupun dia singkat, walaupun dia sebentar, namun sangat-sangat menentukan perjalanan kita selanjutnya. Jika kita memaksimalkan dengan sebaik-baiknya saat kita singgah di dunia ini untuk mengumpulkan bekal terbaik, ya, untuk melanjutkan perjalanan, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ya, perjalanan setelah itu tentu akan mudah bagi kita. Tapi sebaliknya, kalau kemudian di tempat singgah ini, di dunia ini, kita malah terpesona dengan dunia, kita kemudian terbuai dengan pesonanya, keindahannya, sampai kemudian melupakan perjalanan kita yang masih panjang ke depan. Barakallahu fikum, akhirnya kita lalai mengumpulkan perbekalan,
maka para jamaah yang dirahmati Allah, itu isyarat bahwa perjalanan kita selanjutnya tentu tidak mudah. Ya, istilah kata, orang itu kalau ngerti perjalanan itu sangat jauh, sangat panjang, dengan waktu yang sangat panjang juga, tentu perbekalan harus disesuaikan. Ya. Kan beda, orang safar 1 bulan dengan safar cuma 1 hari. Beda, orang safar jaraknya 100 km dengan orang yang safar jaraknya ribuan kilometer. Harus disesuaikan bekalnya. Begitu ya. Nah itu para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka ketika orang itu punya kecintaan yang berlebih terhadap dunia ini dan juga materinya, sampai kemudian dia terfitnah oleh dunia ini, maka tentu kematian itu akan sangat menyedihkan dan menyengsarakan. Taib, para jamaah. Jika dia bahagia, ini keadaan kedua. Jika dia bahagia dengan mengingat Allah dan merasa tentram dengannya, dia akan merasakan kenikmatan dan kebahagiaannya semakin sempurna. Taib, para jamaah. Jadi kalau orientasi obsesinya memang kepada tujuan, barakallahu fikum, maka ketika dia mesti berpisah dengan dunia ini akan ringan baginya. Bahkan di level tertentu orang itu sangat merindukan yang namanya kematian. Ini kalau orang di level ini luar biasa. Kalau kita gimana ikhwan? Kayaknya masih ngeri-ngeri sedap begitu ya. Barakallahu fikum. Ya. Rasa-rasanya belum siap gitu ya menghadapi kematian. Kenapa? Ya, itu pertanda bahwasannya bekal kita ini masih belum maksimal. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, orang yang memang fokusnya kepada kehidupan akhirat, tentu ketika dia mesti berpisah dengan dunia ini, ya ringan baginya. Kenapa? Karena dia akan kembali kepada kehidupan yang sesungguhnya. Pernah kita bahas ya di bab-bab sebelumnya tentang bagaimana hinanya dunia. Bagaimana hinanya dunia. Dan bagaimana kita mestinya bersikap kepada dunia. Ya. Allah dan Rasulnya banyak sekali menjelaskan tentang kehinaan dunia. Hadirin. Ya, Nabi sampai menyatakan jadilah kita seperti orang asing. Memang tinggalnya di negara asing, di tempat orang, di negeri orang, ya, namun fokusnya ke kampung halaman. Dia tidak bersenang-senang, tidak berfoya-foya di negeri orang, karena dia orang asing. Tidak numpuk harta di sana, tidak investasi di sana, ya, tidak bermegah-megahan di sana, tidak peduli di sana mungkin dia tidur. Ya di ruangan cuma 2 kali 2 meter, begitu ya. Ya masak di situ, ya barakallahu fikum, makan di situ, ya tidur di situ, ya tidak peduli. Yang penting dia sudah punya istana di kampung halamannya. Dia kirim tiap bulan penghasilannya untuk kemudian dibangunkan ya rumah yang sebaik-baiknya di kampung halaman. Kenapa? Karena fokus dia ke sana. Nah begitu gambarannya. Banyak kan orang yang jadi TKI di luar negeri. Ya, Masya Allah di kampungnya jadi orang yang paling kaya. Rumahnya paling mentereng. Tapi kalau kita tengok dia di negeri asing, tempat dia bekerja, prihatin sekali. Nah begitu para jamaah. Itu yang dimaksud, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing. Fokusnya bukan di dunianya. Fokusnya bukan di negara tempat dia mencari bekal. Tapi fokusnya kampung halaman. Begitu. Bagaimana saya bisa bahagia di sana, bisa selamat di sana? Adapun di sini secara duniawi ya biasa saja, sederhana saja. Nah itu para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dan dia juga tidak tergoda dengan kemewahan, dengan kemegahan. Kenapa? Fokusnya adalah bagaimana dia nanti pulang ke kampung halamannya. Mendapatkan segala sesuatu yang menjadi hasil dari jerih payahnya di negeri asing. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula saat dia dibiarkan menyendiri bersama kekasihnya.
serta segala rintangan dan aral diputus darinya. Sebab dunia membuatnya lalai dari mengingat Allah. Inilah satu sisi perbedaan antara kondisi kematian dan kondisi kehidupan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi berbeda ya keadaan kehidupan dengan kematian. Al-maut dan al-hayat itu tentu sangat berbeda. Nah ini alasan pertama. Kemudian alasan yang kedua, bahwa maut itu adalah perubahan keadaan. Dengan kematian, semua yang tidak terungkap ketika hidup itu menjadi terungkap. Ya, seperti sesuatu yang tidak terlihat ketika tidur akan terlihat oleh orang yang sedang terjaga. Saat ini seluruh manusia seperti dalam keadaan tidur, dan ketika sudah meninggal mereka baru terbangun. Pertama kali yang terungkap oleh orang yang mati adalah apa yang bermanfaat dan berbahaya baginya dari kebaikan dan kejelekan-kejelekan. Setiap kali melihat kejelekannya, dia pun merasa sedih terhadapnya. Sementara orang beriman akan melihat luasnya keagungan Allah Subhanahu wa taala setelah mati. Barakallahu fikum. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi yang pertama kali dirasakan oleh orang yang mati, dia seperti terbangun dari tidurnya. Begitu ya. Artinya kebanyakan manusia mungkin seperti itu. Nampak segala sesuatu yang pernah dikerjakannya dari keburukan ataupun kebaikan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ada kisah ya orang meneliti orang-orang yang pernah mereka bilang pernah merasakan kematian tapi akhirnya hidup lagi. Begitu ya. Ya mungkin sebetulnya bukan mati gitu ya. Istilahnya orang bilang mati suri gitu. Jadi ada pertanyaan yang kemudian menggelitik, sebetulnya orang kalau mati itu kemana? Setelah mati itu mau kemana? Manusia itu pada kemana setelah mereka mati? Nah, akhirnya dilakukan pengkajian. Hadirin jamaah dirahmati Allah. Ya, dan pengkajian ini dilakukan kepada banyak orang yang pernah mengalami itu. Ternyata sekitar mungkin 70% bahkan lebih, begitu ya. Ternyata mengalami hal yang sama. Dan ternyata hal yang sama itu sesuai dengan petunjuk apa yang disampaikan di dalam Al-Quran dan disampaikan Rasulullah di dalam hadisnya. Jadi ketika mereka merasakan itu, ya mereka itu seperti ya dibawa menuju ke atas gitu ya. Kemudian tidak ada yang nampak ketika mereka pertama kali merasa lepas dari jasad itu, ya kecuali semua perbuatan yang mereka lakukan ketika di dunia. Begitu ya. Apakah itu kebaikan ataukah keburukan? Dan ternyata hadirin jamaah yang dirahmati Allah, semuanya merasakan itu. Hanya sedikit saja yang kemudian berbeda testimoninya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia ketika nanti mengalami kematian, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pertama yang akan terungkap oleh mereka itu adalah semua perbuatannya. Semua perbuatan yang mereka kerjakan selama di alam dunia. Itu yang pertama kali teringat. Artinya apa? Ini di hadapannya sebentar lagi akan ada perhitungan. Akan ada perhitungan. Kebaikannya akan dibalas dengan kebaikan. Keburukannya akan diganjar dengan siksaan. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tentu perkara ini bukan perkara mudah. Gitu ya. Dan ini sangat bergantung sekali kepada bagaimana persiapan dan kesiapan kita. Faman ya'rif bu'das safar ista'adda, kan begitu. Siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan, maka dia akan bersiap-siap dengan maksimal. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kali dia melihat kejelekannya,
dia pun merasa sedih terhadapnya. Sementara orang beriman akan melihat luasnya keagungan Allah setelah wafat. Kalau diibaratkan dengan kematian, dunia itu seperti penjara yang sempit. Sementara penghuninya itu bagaikan tawanan di rumah yang gelap dan sempit. Lalu dibukakan untuknya pintu menuju taman yang sangat luas, sehingga matanya tidak mampu memandang hingga ujungnya. Di dalam taman tersebut aneka ragam pohon dan burung, sehingga dia tidak mau lagi kembali ke penjara yang gelap gulita itu. Ini bagi siapa? Bagi orang-orang beriman, bagi mereka yang beramal soleh, bagi mereka yang punya perbekalan takwa, ya ketika menghadapi kematian. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka mereka merasakan kenikmatan. Justru ya, sebagaimana di riwayat Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu tentang perjalanan ruh, ya ketika ruh itu dicabut, ya kemudian ruh itu kemudian dikembalikan ke jasad, kemudian ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, dan peristiwa-peristiwa yang lain ya tentang alam kubur. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ruhnya orang-orang beriman itu setelah dia merasakan nikmat kubur, di mana kuburnya dilapangkan, kemudian aroma surga ya dihembuskan ya ke alam kuburnya, kemudian ditampakkan tempat duduknya nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, kemudian datang seseorang ya dengan sosok yang begitu menawan, ya aromanya harum, ya sosoknya menyenangkan dan membawa berita gembira. Ketika ditanya man anta, siapa engkau, maka kemudian sosok tadi menjawab ana amalukas saleh, aku adalah amal solehmu ketika di dunia. Maka setelah dia mendapatkan kesenangan-kesenangan dan nikmat kubur seperti itu, apa yang dia inginkan? Ya Rabbi aqimis sa'ah, wahai Rabbku segeralah tegakkan kiamat. Maksudnya apa? Ini kalau dikubur saja nikmatnya seperti ini, bagaimana nanti di nikmat surga? Begitu ya. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dia tidak akan mungkin ingin balik lagi ke alam dunia. Ini di hadapannya sudah kenikmatan. Barakallahu fikum. Ini bagi orang-orang beriman. Adapun bagi orang-orang kafir yang tidak punya bekal, bahkan hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dia sia-siakan kehidupannya di dunia dengan segala keburukan, dosa, kekufuran, kesyirikan. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ya, ketika mereka mendapatkan kematian dan mendapatkan apa yang semestinya mereka dapatkan dari siksa kubur yang menjadi kebalikan daripada nikmat kubur, apa yang mereka inginkan hadirin? Rabbirji'uni. Mereka ingin balik ke alam dunia. Ya kalau orang-orang beriman justru ke depan. Tapi kalau orang-orang kafir mereka ingin balik lagi. Kenapa? Kenapa? Karena mereka tahu bahwa apa yang mereka dapatkan nanti di siksa neraka lebih dahsyat. Dan ternyata untuk memperbaiki itu hanya dengan cara kita balik lagi ke alam dunia. Karena kesempatan untuk beramal soleh, kesempatan untuk membekali diri itu hanya ada di dunia. Al-yaum amalun bila hisab. Pada hari ini saat kita di dunia yang ada adalah amal, tidak ada hisab. Makanya ya jangan kaget kalau ada orang semakin menyimpang, semakin dia leluasa dan begitu bebas. Seolah-olah tidak ada orang mengusiknya, tidak terkena jerat hukum apa-apa. Karena di dunia hanya amal. Apakah amal soleh ataukah amal yang salah? Begitu kan? Nggak ada hisab. Ya. Orang sudah dihisab saja ketika di penjara bisa enak-enak. Gitu. Ada yang korupsi sekian T itu. Berapa dendanya Pak? 5.000. Gitu ya. Orang yang cuma melihara binatang di penjaranya luar biasa, dendanya mengerikan. Begitu kan? Barakallahu fikum. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah orang-orang yang seperti itu ketika didatangi kematian, maka mereka tidak mau melanjutkan ke perjalanan berikutnya. Apa yang mereka katakan? Ya Rabbi la tuqimis sa'ah. Wahai Rabbku, jangan kau tegakkan kiamat. Ini siksa kubur saja sudah mengerikan bagi kami.
Yang ada, tolong kembalikan kami ke dunia. Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Supaya aku bisa beramal soleh yang dulu aku tinggalkan. Berarti mereka sadar ketika itu bahwa amalnya salah ketika di dunia. Jadi ayat yang lain dikatakan fa as-saddaqa wa akum minas salihin, supaya aku bisa bersedekah di dunia dan supaya aku bisa jadi orang soleh di dunia. Mereka pengen balik ke alam dunia. Itu orang-orang kafir. Orang-orang yang matinya su'ul khatimah. Wal iyadzu billah. Jadi bagi mereka dunia itu menjadi segala-galanya. Tapi ketika mereka ada di dunia, ya mereka menyia-nyiakannya. Setelah mati baru kerasa bahwa dunia itu segala-galanya bagi mereka. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalamah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Mungkin sampai di sini dulu pelajaran kita. Nanti di poin keempat, insyaallah kita akan membahas dawahil maut ats-tsalas. 3 kengerian dari kematian. Baik, sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan sebelum ditutup, dipersilahkan.